Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang melihat ya bagaimana orang-orang kalau kita perhatikan saudara, yang hidup benar akan semakin benar. Yang semakin jahat sepertinya saudara semakin bertambah-tambah. Biarlah kita yang boleh sudah dipanggil di dalam kebenaran yang sejati, di dalam Kristus. Kita mau memelihara kebenaran itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema di bulan Oktober adalah financial breakthrough. Satu terobosan di dalam keuangan. Saya yakin saudara, ini merupakan satu hal yang dirindukan bukan hanya oleh orang Kristen, tapi oleh orang-orang dunia juga. Bahkan saudara, tidak jarang kita mendapati seminar-seminar dunia saudara, yang bukan Kristen, motivasi-motivasi yang kita terima, yang semuanya berujungkan supaya kita sukses, kita berhasil. Apakah kesuksesan itu dosa? Tentu tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti para orang tua menginginkan, merindukan saudara, mengupayakan supaya anak-anaknya bisa hidup diberkati, bisa berhasil, bahkan bisa berkelimpahan. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Dia merancangkan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Dia merancangkan yang baik. Dia merindukan hidup kita diberkati, bahkan berkelimpahan supaya kita bisa menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan di atas muka bumi ini. Bukankah kalau kita lihat sudah dari sejak awal sebelum manusia jatuh dalam dosa, rancangan Allah sangat jelas sekali. Manusia diberkati setelah pernikahan, diberkati, diperintahkan untuk menguasai dunia ini. Anak cucunya boleh menaklukkan bumi. Bapak Ibu Saudara, itulah rencana kehendak Allah. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, apa yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia, nabi, guru, apapun saudara, diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu hidup yang kekal, rumah yang pasti di dalam kerajaan surga. Tetapi mengapa saudara seringkali realita yang kita sering hadapi, kita lihat ada cukup banyak saudara orang-orang Kristen yang mungkin tidak berhasil. Secara keuangan, apa yang menutupinya? Apa yang menghalang-halanginya? Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan satu kebenaran dengan tema penghalang hidup diberkati. Nah, hari ini saya ingin melanjutkannya di bagian yang kedua. Saya akan mereviewnya, saya menyampaikan ada 2 utama penghalang hidup diberkati. Penghalang yang pertama datangnya dari dalam diri kita sendiri. Saya akan review dengan cepat apa yang saya sampaikan. Saudara kalau ingin dengar lagi khotbah ini, saudara bisa download di www.hfc.id. Di situ banyak sekali khotbah saya, Bapak ya, khotbah hari Minggu. Atau sudah mau pesan CD khotbahnya lebih simpel juga bisa. Kita melihat saudara penghalang dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah kemalasan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ya bukan 1. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini satu peringatan teguran yang cukup keras ya. Enggak kerja, jangan makan katanya. Banyak orang dikatakan bukan hanya zaman sekarang, tapi 2000 tahun yang lalu waktu ini dicatat dikatakan ada orang-orang yang enggak tertib hidupnya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mungkin sibuk dengan hobinya, sibuk saudara sekarang gadget, main game online, ibu-ibu sibuk sosialita, sibuk shopping. Shopping dari mana ya, duit nggak ada ini. Ya gesek aja kredit card terus. Utang kiri, utang kanan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, kemalasan adalah
penghalang dari dalam diri kita sendiri. Kemalasan bukan dari setan. Itu sebabnya nggak bisa ditengking. Ya, saudara jangan datang sama saya, Bu, di dalam diri saya ada roh malas ini, tengkingan, nggak bisa. Saudara harus melawan kemalasan itu, yaitu dengan kerajinan. Yang kedua saudara, yang menjadi penghalang berkat Tuhan turun atas hidup kita adalah ketidaktaatan. Mungkin sudah rajin, tapi mungkin saudara salah arah. Sama seperti petinju, wah dia memukul. Tapi kalau pukulannya tidak sesuai dengan arahnya, ya lawannya tidak terkalahkan. Ketaatan saudara menjadi kunci keberhasilan yang kedua. Saya mengambil contoh seorang yang bernama Ishak. Saya udah mengkhotbahkan ya minggu yang lalu. Bagaimana dia taat waktu Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Walaupun dia sedang menghadapi kelaparan, tinggal di Gerar, dia taat. Dan saudara ketika dia taat tinggal di Gerar, dia melakukan bagiannya. Dia tetap menabur. Sementara orang lain, wah ini masa susah, masa enggak usah menabur dah. Dia tetap menabur. Dan firman Tuhan berkata, Ishak tahun itu juga menuai 100 kali lipat. Sebab diberkati Tuhan. Jadi saudara, ada orang berhasil memang semata-mata karena kerja keras. Tetapi Tuhan menjanjikan kita sungguh-sungguh berhasil karena diberkati Tuhan. Karena terbukti saudara waktu kemudian Ishak sudah sangat diberkati. Orang-orang Filistin menjadi iri hati, bahkan dia diusir oleh raja Filistin, raja Amalek. Dia nurut aja saudara, dia pergi ke lembah Gerar berkemah, udah gak punya rumah. Tapi apakah dia putus asa? Tidak. Dia menggali sumur yang dulu pada zaman bapaknya saudara keluar air. Tapi begitu Abraham, papanya mati, sumur udah gak keluar air. Sudah ini prinsip berkat yang saudara harus lihat betul-betul ada di dalam kekristenan. Orang dunia selalu sudah menyamakan berkat itu, keberhasilan dengan syarat-syarat. Salah satunya tempat yang strategis. Saya juga percaya kalau saudara punya toko, punya kafe atau punya apa aja tempatnya strategis, wah ya bisa mendatangkan daya tarik, orang datang, percaya. Salah satu contoh saudara lihat ya, ada salah satu merek kopi yang terkenal, kafe terkenal di mana-mana di seluruh dunia. Kesamaannya apa? Pasti dia akan ambil letak di depan, biasanya di ujung kelihatan sekali. Saya nggak usah sebut ya, sebab saya nggak dibayar sama dia ya. Jadi sudah lihat tempatnya strategis, rasanya enak. Saudara pergi kemana aja rasanya sama. Ya. Berhasil, betul. Tetapi Alkitab saudara tidak hanya semata-mata karena tempat. Begitu saudara Ishak diusir, dia ada di lembah Gerar, dia menggali sumur yang udah kering. Keajaiban terjadi. Sumur itu keluar airnya, luar biasa. Sampai saudara gembala-gembala Gerar itu datang merebut sumur itu. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak gak marah, kasih saudara. Dia cari lagi sumur yang kedua yang udah kering, dia gali lagi, keluar lagi airnya. Direbut lagi. Pertanyaannya, kenapa saudara gembala Gerar ini merebut sumur yang kedua? Kemungkinan besar, walaupun tidak tersurat. Kemungkinan besar setelah sumur itu ditinggalkan oleh Ishak, airnya gak keluar lagi. Betul saudara? Bukan karena sumurnya. It's not because of the place, but it's because of the person. Bukan karena sumurnya berhasil, tapi karena siapa orang yang menggali. Amin. Ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada berkat penyertaan Tuhan di dalam diri Ishak. Itu sebabnya sudah ketika direbut lagi sumur yang kedua, Ishak pindah lagi ke sumur yang ketiga, keluar lagi air. Firman Tuhan kalau saudara baca itu di Kejadian 26, dikatakan saudara orang-orang gembala Gerar enggak rebut lagi. Kenapa? Udah capek. Sumur pertama begitu direbut, Ishaknya enggak ada, enggak keluar lagi air. Coba ini yang kedua, direbut lagi, kok juga enggak keluar. Udahlah kapok ini, ambil lagi, rebut lagi yang ketiga, enggak keluar juga. Saudara, itu sebabnya kita jangan iri hati. Ketika kita melihat ada favor, ada urapan, ada penyertaan Tuhan atas orang-orang yang dipilih, dipanggil, yang kemudian meresponinya dengan ketaatan. Saudara, penghalang yang ketiga dari diri kita adalah kurang tekun. Kita pinginnya instan, berhasilnya langsung cepat. Ya, anak-anak dompleng orang tuanya,
Wah ya, wah orang tua udah kaya, nggak usahlah saya kerja, 7 turunan juga nggak habis. Tapi saudara, sejarah membuktikan loh ya, sekaya apapun orang tua, kalau anaknya males, nggak tekun, bisa habis. Bapak Ibu Saudara, ketekunan kita belajar dari seorang yang bernama Yakub. Dia salah, dia dosa, sudah dia curi hak kesulungan dari kakaknya, dia curi menipu juga bapaknya berkat kesulungan. Saudara, hasilnya dia harus menuai. Dia ditipu lagi oleh paman Laban dalam hal perkawinan. Dia cinta luar biasa sama Rahel. Dia rela saudara kerja 7 tahun tidak digaji. Di sini ada laki-laki cinta sama seorang perempuan, tapi ini anak orang kaya, gimana ini? Mei Yuchien ini, nggak ada mas kawin. Saudara berani nekat berkata, Om, saya cinta sama anak Om, tapi saya orang nggak punya nih, tapi saya punya cinta dan saya punya tenaga. Saya mau kerja dah di perusahaannya Om 7 tahun, nggak usah dikaji, nggak usah. Seripis pun saya nggak terima, tapi semua hasilnya kasih Om. Waduh, wah saya kira ini kalau ada calon mertua kayak begini, waduh hebat banget. Laban saudara udah serakah, wah gimana lagi nih dapat tenaga gratis kayak begini, cakep lagi, ya udah kerja. 7 tahun kerja nggak dibayar. Tapi sudah tepat pada hari pernikahan, ya karena zaman dulu Timur Tengah kan semua pakai cadar-cadar gitu. Jadi Yakub nggak tahu sudah kalau yang disandingkannya itu ternyata bukan Rahel. Baru setelah pagi dia tidur, kaget, kok nggak Meili ini? Yang kemarin aku cinta ini Han Meili, wah ini dapatnya cicinya ini, ciecinya ini. Dia datang, papa ini gimana sih? Aku udah kerja 7 tahun mati-matian gak digaji supaya dapat Rahel. Kok kamu kasih saya Lea? Oh gini-gini, jangan marah dulu, jangan marah. Ya di kebiasaan kita ini gak ada adik ini kawin melewati ciecinya. Ya harus ciecinya dulu, gak apa-apa. Ya, kamu kerja 7 tahun lagi ya sama papa ya. Gak digaji lagi ya, nanti kita kasih Rahel. Ini mertua ampun saudara, lihat ini ya. Lalu saudara Yakub bilang, oke lah enggak apa-apa. Karena dia cinta sekali. 7 hari setelah pernikahannya Rahel dikasih, tapi dia harus bayar 7 tahun. Itu sebabnya saudara di dalam Kejadian 31 ayat 41 sampai 42. Yakub bilang apa? Aku kerja 20 tahun. 14 tahun itu hanya supaya dapat istri. 6 tahun aku kerja, upahku diganti 10 kali diganti terus. Aku sukses ngerjain ini, diganti lagi upah, pindah lagi. Yang ini juga sukses, ganti lagi. Wah, Bapak Ibu Saudara, tapi saudara lihat ketekunan Yakub luar biasa. Sampai pada akhirnya dia berhasil. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini, sebetulnya keberhasilan sudah ada di depan pintu. Tapi karena kurang tekun, sehingga akhirnya tidak jatuh di dalam hidup saudara. Penghalang yang keempat, saudara, mengapa kita tidak alami terobosan berkat yang secara permanen membuat kita bahagia dan hidup memuliakan Tuhan, adalah karena kecurangan. Ada orang saudara kaya tapi hidupnya curang, tipu sini, tipu sana, utang gak bayar, ya buka cek gak mau bayar, blong, jual barang yang palsu-palsu. Kalau dia kontraktor, saudara janjinya kualitas A, dikasih yang KW. Wah, ini asli. Di sini kalau ada jual tas-tas online, oh ini asli. Nggak tahu ya saudara, kasih yang KW. Waduh, saudara nggak terima berkat. Walaupun saudara berkata, waduh aku bisa berhasil tipu dia ini. Tetapi saudara ada Tuhan loh. Dan saudara ada hati nurani yang menuduh kita. Saya akan bacakan Yeremia pasal 17. Ayat 11, untuk kita berhati-hati dan waspada di dalam berbisnis, bekerja, saudara berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Saudara, secara realita betul, orang yang merampok, mencuri, dia nggak mau bayar utang, bisa kaya. Ya, mereguk kekayaan saudara secara tidaklah halal, bisa kaya.
jual narkoba ya, jual produk-produk sudah yang membahayakan, saudara tipu orang lain, tipu bank, saudara punya aset, waduh nilainya 10 miliar, kita main belakang aja nih sama orang yang penting di bank. Kita bilang ya, kita ini dapat pinjaman 25 miliar, dia kasih aja lah, mungkin mau 0,00 berapa persen, wah dia mau kasih 25 miliar, bilang aja nggak bisa bayar, ambil aja gedungnya silahkan, saudara untung berapa? 15 miliar, saudara bilang, aku dapat 15 miliar gampang-gampang. Orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Ada ayat firman ini, kamu mau garuk kekayaan tidak halal. Firman Tuhan berkata pertengahan usianya akan bisa kehilangan semuanya. Kesudahan usianya dia terkenal sebagai orang bebal. Bapak Ibu, itu adalah penghalang dari diri kita sendiri. Dan hari ini kita akan melihat saudara ada penghalang yang kedua. Itulah penghalang yang datangnya dari luar. Di luar kendali kita, bukan dari dalam. Kita udah rajin, kita udah segala macam. Tapi masih ada penghalang dari luar kita. Apa saudara? Yang pertama adalah malapetaka. Malapetaka bisa terjadi karena ada orang-orang yang menyerang hidup kita. Ada orang-orang yang menipu saudara. Karena ada orang-orang yang membuat saudara bangkrut, bisa. Malapetaka. Saudara, saya ambil contoh dari kehidupan bangsa Israel. Saya bacakan dari Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, kurang apa lu saudara? Rajin menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel itu dikatakan menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, orang Israel rajin, kerja, menabur. Tapi dikatakan ada serangan dari orang Amalek, dari orang Midian. Sampai mencara mereka habis-habisan dan dikatakan hasilnya mereka sangat melarat. Apa yang menyebabkan serangan ini? Mengapa pagar benteng perlindungan ini tidak terjadi dalam kehidupan orang Israel? Bukankah orang Israel adalah umat pilihan Tuhan? Kenapa? Kok bangsa lain, bangsa kafir menyerang mereka? Saudara, jawabannya ada pada Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan ayat 10. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Bapak Ibu Saudara, kerajinan saja tidak cukup. Jika kita tidak benar-benar saudara hidup berhati-hati dalam hidup ini. Gampang sekali serangan dari luar. Serangan dari iblis. Melihat ada celah dalam hidup kita. Iblis bisa saudara menguasai seseorang. Menjatuhkan, menghancurkan bisnis, pekerjaan, tutup jalan rapat-rapat, bisa gak? Sangat amat bisa. Pak Hani mengkonseling satu pasang suami istri masih muda. Saudara yang suami hidup dalam perzinahan, mabok-mabok, ya. Dulunya enggak. Istrinya berkata, Pak, Bu, ya saya juga ada sih. Suami saya dulu rohani sekali. Kita dulu kawin itu biasa-biasa, enggak ada uang, sederhana. Tapi kami cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai suami saya itu dibuka jalan luar biasa. Begitu udah diberkati, dia sering pulang balik Jakarta, bisnisnya luar biasa. Mulai itu. Mulai, dan disitulah saudara istrinya nangis gak bisa apa-apa. Ya, waktu ketemu sama bapak bilang hati-hati, kamu buka celah itu, bisnismu bisa terganggu. Istrinya bilang sudah Pak, justru itu sekarang
Bisnis suami saya itu kayak ketutup luar biasa. Tiba-tiba aja yang itu nggak mau bayar, yang ini nggak mau bayar. Dia mau jual ini yang biasanya mau, orang nggak mau. Oh ya udah terlanjur pesen, gimana ini harus bayar. Sana bilang enggak, aku nggak mau bayar, kamu mau apa? Aku nggak mau ambil juga barangnya. Waduh, benar-benar seperti tertutup. Hani bilang nggak ada jalan lain. Bertobat. Kejahatanmu membuka satu malapetaka dalam hidup ini. Tapi mungkin saudara ada yang berkata, Bu enggak, saya berzina buktinya tambah kaya. Oh itu berarti saudara nggak disayang Tuhan itu. Karena saudara lakukan kesalahan, didiemin aja. Tuhan bilang udahlah terlanjur, biarin aja. Tapi firman Tuhan berkata yang kukasihi itu yang kuhajar. Amin. Jadi kalau saudara itu salah, nggak dihajar, jangan seneng. Itu tandanya saudara menimbun murka Allah. Saudara sama kayak orang tua udah lihat anaknya nggak bisa dia adalah cuma ngelus dada, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Ya udah. Itu sebabnya jangan seneng kalau saudara hidup dalam kejahatan, tapi nggak ada hajaran. Ya, firman Tuhan berkata justru yang kukasih yang kuhajar. Kalau anak-anak gampang ya tak diemin aja. Tiba-tiba udah aja. Ya, mati aja masuk neraka. Waduh, itu lebih mengerikan. Lebih baik ketika kita salah. Ada hajaran dalam hidup ini. Yang kedua saya mengambil contoh sudah malapetaka berupa bencana alam. Kekeringan sampai tidak turun hujan 3,5 tahun. Saudara mau rajin, ya, tapi kalau Tuhan gak kasih turun hujan mau apa? Hujan ini gak hanya secara fisik saudara, tetapi ini menggambarkan saudara betul-betul adalah bagian Tuhan. Orang dunia bilang luck, ya lucky, keuntungan, nasib yang mujur. Kalau kita bahasa Alkitab itu berkat. Ya. Saudara menabur benih, tapi kalau hujan gak turun, walaupun sudah rajin sekali, gak ada hujan yang turun, benih itu akan kering dan tidak akan bertumbuh apalagi berbuah. Orang Israel pernah mengalami sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Kenapa? Tuhan katakan karena engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saya bacakan 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Itu sebabnya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 kita membaca bagaimana Israel mengalami kekeringan yang luar biasa. Bapak Ibu maukah ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Kita merendahkan hati, terbuka, kita tidak salahkan ini, salahkan itu, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak, salahkan keadaan, salahkan pemerintah, salahkan Tuhan lama-lama. Tapi coba kita mau mengoreksi, apakah ada kejahatan yang kita lakukan yang membuat Tuhan tidak memberkati kehidupan kita. Malapetaka bisa terjadi bukan semata-mata karena kejahatan kita, tapi juga bisa karena ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Ayub 1 ayat 10 sampai 12. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini setan datang sama Tuhan. Iya pantesan Ayub diberkati. Kamu benar-benar mencurahkan berkatmu apa saja yang dikerjakannya. Engkau berkati sampai harta miliknya semakin bertambah. Tapi coba ulurkan tanganmu. Jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Maksudnya apa? Kamu gak boleh bunuh dia. Bolehlah diuji yang lain-lain. Pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya ragu saudara kalau laki-laki model Ayub ini ada di dunia ini. Ya, Ayub ini kaya sekali, terkaya. Tetapi dia saleh, jujur, beriman. Sampai Tuhan kasih pujian, gak ada orang kaya Ayub ini.
Saya sering jumpai saudara ada pengusaha-pengusaha kaya, tapi biasanya kurang rohani. Malas baca Alkitab, doa juga suruh istrinya, kamu aja yang doa ya, aku yang kerja. Itu sudah kaya. Ya. Tapi biasanya ada pria-pria rohani, tapi kurang kaya. Ya. Sudah kalau orang tua cari mantu mau yang mana ini? Anak-anak muda di tempat ini, ya apa? Cari pasangan hidup pilih yang mana? Bu, aku pilih dua-dua bu, kaya dan rohani. Nah, itu saudara harus rela, nanti ada orang kaya Ayub nih. Ya, terima ujiannya juga berat. Gak gampang saudara cari orang yang kaya benar-benar sudah secara jasmani, kaya juga secara rohani. Jarang. Kalau saudara salah satu di antaranya, puji Tuhan. Amin. Ucapkan syukur, itu berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita melihat bagaimana ujian itu begitu hebat. Dalam satu hari 7 anak laki, 3 anak perempuannya mati semua. Ya, kena bencana alam, tiba-tiba sampai 10-10-nya mati semua. Bayangkan, anak mati satu aja bisa hampir gila kan, stres, depresi, 10-10 mati. Dalam sekejap juga hartanya berupa kambing, domba, unta, sapi yang begitu banyak bisa habis semuanya. Bapak Ibu, saudara kaya sekali sampai enggak terhitung, jangan sombong. Bisa habis saudara, Tuhan enggak perlu, tiup aja. Udah dah, wanle, habis. Ya. Ayub begitu kaya, habis. Malapetaka yang ketiga yang hebat, dia kena sakit penyakit. Saudara, sakit penyakitnya bukan cuma di dalam, keluar. Sampai orang gak kenal, mukanya jadi jelek sekali. Keluar bisul-bisul, nanahan semua, barahnya bau busuk. Orang gak ada yang mau deket dia. Dari kulit kepalanya sampai telapak kaki, sampai dia harus ambil beling untuk menggaruk-garuk, gatel, keluar darah, keluar nanah. Saudara, orang sampai, coba bayangkan, saudara punya jerawat aja, waduh udah kita bingung. Dia keluar bara berbau busuk. Sampai istrinya gak tahan, Ayub masih menyembah Tuhan. Saudara, istrinya berkata, kamu masih menyembah Tuhan, kutuki aja Allahmu. Bunuh diri aja, mati aja. Bapak Ibu, Ayub berkata, apa kamu perempuan gila? Ya, sencingping. Kamu perempuan gila, masakan kamu hanya mau terima yang baik. Ketika ujian ini datang kamu gak mau terima. Dalam semuanya dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Saudara, ada orang-orang tertentu diizinkan Tuhan alami ujian bukan untuk mematikan. Karena saudara baca di Ayub pasal terakhir, pasal 42. Setelah melewati semuanya itu, Ayub diangkat 2 kali lipat. Saudara, lebih daripada yang sebelumnya. Yang keempat saudara, malapetaka bisa berupa penganiayaan karena iman kita kepada Yesus. Di negara-negara tertentu ada saudara orang Kristen tidak bisa berbisnis, tidak bisa berdagang. Mereka harus hidup di bawah, diam-diam saudara, mereka ada ambil tempat-tempat yang tersembunyi. Begitu ketahuan Kristen, mereka tidak boleh kerja, tidak boleh punya ladang, tidak boleh punya lahan. Penderitaan karena iman kepada Kristus. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Apa penghalang dari luar? Kalau tadi adalah malapetaka berupa saudara serangan dari manusia, ya, atau saudara serangan dari alam, malapetaka bencana alam, atau saudara serangan yang terjadi karena iman kita kepada Kristus. Sekarang kita lihat penghalang yang kedua yang datang dari luar, dari atas adalah berupa kutukan. Coba kita lihat sudah di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Hari ini berbicara setiap hari yang kita hidupi. Setiap hari yang kita hidupi itu Tuhan kasih pilihan, choice. Multiple choice-nya bukan A, B, C, D ya. Multiple choice-nya cuma 2. A atau B. Blessing or cursing. Hidup diberkati atau tidak diberkati sudah bukan tergantung saudara dan bukan tergantung Tuhan lagi. Tuhan kasih choice.
Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila dikatakan kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu Saudara, pilihan itu Tuhan berikan kepada kita. Kenapa sudah ada orang-orang yang setelah rajin sedemikian rupa menimbun, tiba-tiba bisa habis dalam sekejap. Saudara, kutuk itu bukan hanya finansial loh. Kutuk bukan hanya uang. Kutuk bisa berupa kesehatan yang terganggu, kehancuran rumah tangga. Kutuk bisa berupa apa saja. Sepertinya sudah tidak ada kendali untuk bisa menahannya. Mari kita lihat saudara, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman yang sangat jelas sekali Tuhan berbicara. Kita membaca di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Kita gak boleh ya, menipu orang aja gak boleh. Apalagi menipu Tuhan. Curi uang orang aja gak boleh. Curi uang perusahaan, saudara kalau ketahuan bisa dipenjara. Curi uang pemerintah, korupsi kan. Berapa banyak saudara berani mencuri uang Tuhan. Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Jawabnya jelas, tidak boleh. Tapi kenyataannya namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Ya, berlakak bodoh. Gimana? Aku gak nipu kok. Ya, Tuhan berkata mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ada 2 persembahan yang Tuhan ajarkan. Persembahan persepuluhan dari seluruh keuntungan kita kasih 10% ke dalam rumah perbendaharaan. Aplikasi untuk masa kini adalah local church. Gereja yang sehat, gereja yang memakai keuangan itu dengan bertanggung jawab dengan benar. Persembahan khusus, saudara kasih ke orang miskin, saudara menolong orang sakit, orang yang sedang berkekurangan, saudara memberi beasiswa, itu persembahan khusus. Tapi firman Tuhan berkata kamu telah kena kutuk. Ya. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Sudah ada kutuk itu tapi kamu terus jalanin itu aja. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Ini kalau bahasa aslinya itu sampai dikatakan sampai aku bersumpah. Uji aku, prove me, test me. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, inilah kutuk. Yang menggerogoti supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, persepuluhan dan persembahan khusus sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Biasanya orang yang berdebat mengeluarkan banyak alasan, cuma satu aja sih sebetulnya, memang gak mau ngasih. Itu aja, jadi gini. Gerejanya udah kaya, gak perlu, itu kan. Ya. Saudara punya rumah besar, apa gak perlu bayar listrik ya kalau udah rumah yang besar. Pengeluaran semakin besar, pengembangan semakin membutuhkan banyak biaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, Yesus ini berkata dalam Matius 23 ayat 23. Karena ada orang juga berkata, persepuluhan gak ada di perjanjian baru. Oh ya, kalau saudara mau menerapkan perjanjian baru,
itu bukan 10%. Berikanlah seluruh persembahan hidupmu. Waduh, ya, tambah, enggak ringan. Yesus berkata di Matius 23 ayat 23. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi itu kasih persepuluhan dengan taat. Tapi mereka gak mau sudah bantu orang tua, orang miskin. Mereka berkata, aku udah kasih persepuluhan ke rumah Tuhan, gak perlu lagi. Itu sebabnya di Matius 23 ayat 23 berkata, yang satu harus kamu lakukan, yaitu yang kamu lakukan mengembalikan persepuluhan, memberi persepuluhan. Yang lain yaitu belas kasihan, keadilan, menolong orang miskin, janda-janda, menolong orang yang berkhususan, jangan diabaikan. Kembali sudah Maleakhi 3 ayat yang ke-9 tadi jelas sekali. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu, sampai dikatakan ada kata kutuk karena saudara kita tidak benar dalam hal ini. Sekarang kita lihat penyebab kutuk yang kedua. Kita lihat sudah di dalam Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Saya baca menjadi ayat yang terakhir. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sudah andalkan manusia. Istri andalkan benar-benar suami sampai gak andalkan Tuhan lagi. Suaminya jadi idol segala-galanya. Ada orang tua mendewakan anak. Ya, anaknya jadi idola. Saudara mengandalkan pekerjaan, itulah idolanya. Firman Tuhan berkata terkutuk. Jika kita dikatakan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, aku pinter, aku hebat. Aduh saudara, orang mau sakit itu gak usah yang besar-besar, heart attack, jantung, paru-paru, kanker, gak perlu. Beberapa waktu yang lalu ya dari jemaat, saya dan suami mengunjungi. Sakit gigi loh saudara, bisa sampai masuk ICU. Coba bayangkan. Saya tanya, gara-garanya apa? Sakit gigi. Gigi bagian belakang itu sakitnya, mungkin harus periksa dokter. Dia selalu gak mau, dibiarin. Begitu badannya meriang, demam, minum obat. Berapa lama? 3 tahun. Waduh. Sampai yang terakhir ya, kurang lebih ya mungkin 2 minggu lalu. Saudara, dia benar-benar demam, bawa ke dokter. Dokter bilang ini kayaknya udah gak boleh pulang nih, masuk. Masuknya langsung ICU. Ternyata itu sudah keluar nanah, nanahnya sudah sampai leher. Sampai udah gak bisa napas, udah pakai alat bantu nafas. Ya, saya dan Bapak waktu datang, waduh sakit gigi jangan diremehkan saudara. Hal kecil dalam hidup ini. Orangnya tinggi, gede, kuat, sehat. Loh, kena itu saudara, kalau gak hati-hati bisa pulang loh itu. Lalu kemudian dioperasi. Bawa ke Singapura langsung, bayangkan sewa pesawat berapa tuh bayarnya. Dalam keadaan tidur alat semua harus nyambung. Tapi puji Tuhan cepat tertangani, dioperasi nanah, diambil semua. Saya dengar sekarang keadaan sudah baik. Bapak Ibu, jangan main-main dengan hal yang kecil. Sudah mau andalkan kekuatan sendiri, gara-gara gigi lu bisa hampir berpulang. Gara-gara hal yang kecil saudara, so andalkan kekuatan sendiri, orang bisa linglung, bisa lupa. Firman Tuhan berkata jangan andalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Susah terus. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hari ini jika saudara sedang alami masalah, bukan hanya keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit yang gak berhenti-berhenti, kecelakaan, ada aja bencana. Coba sih cek, apa hidup saudara ini ada dalam kutuk atau tidak? Coba cek seperti yang firman Tuhan. Apakah saudara sudah benar dalam hal keuangan? Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apakah saudara juga sudah memberikan persembahan khusus?
Apakah sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, atau hati kita udah menjauh dari Tuhan? Kita cek, karena ini penyebab-penyebab kutuk bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menyampaikan penghalang berkat. Untuk kemudian ketika kita mau menyelidikinya dengan rendah hati, saya percaya Tuhan akan boleh sungguh-sungguh memperbaiki hidup kita, memulihkan hari-hari di belakang kita, atau hari ini yang sedang saudara hidup yang tidak baik. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup memberkati, dia sanggup membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.